Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pra-kemerdekaan. Bantuan hukum di Indonesia sudah berjalan sejak lama di Indonesia. Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik yang baru. Pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas resi dan direct untuk tingkat pertama, selanjutnya Hoofdvan-Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung Hooggerechtshof. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam Kitab Undang-Undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu Harrison Inland Reglement atau HIR. HIR sudah terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bantuan hukum oleh penasihat hukum atau advokat. Pada awalnya, perkembangan bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan atau charity yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian, bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility atau tanggung jawab profesi. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi tetapi juga non-litigasi. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai bantuan hukum pasca kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan pemberi bantuan hukum dengan kata pembela. Selanjutnya yang ketiga adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mengatur tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Yang keempat yaitu ada Harrison Inland Reglement atau yang bisa disebut dengan HIR. Selanjutnya yaitu mengenai subjek dalam bantuan hukum. Sehubungan dengan bantuan hukum, maka ada subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan, yaitu yang pertama advokat atau penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum, dan yang kedua ada pengacara praktik adalah penasihat hukum resmi atau pembela umum public defender, dan yang ketiga ada lembaga bantuan hukum atau LBH. Keempat ada perwira hukum TNI Polri dapat melakukan praktik di seluruh wilayah Kodam, Polda dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada kuasa insidentil. Bantuan hukum juga memiliki 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah adanya jasa hukum, dan yang kedua tindakan untuk menjadi pembela atau kuasa di luar maupun di dalam pengadilan, dan yang ketiga adanya nasihat hukum atau konsultan hukum.